Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Satuan Operasi perkuliahan yang ke-6 untuk materi pengendapan. Ya. Jadi materi pengendapan nanti akan ada dua di pertemuan ke-6 dan ke-7, ya. Pengendapan atau sedimentasi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikuti dengan baik perkuliahan kali ini. Kita mulai. Yang pertama adalah slide ini. Sebenarnya slide ini sudah ada di materi koagulasi juga, ya. Jadi ini terkait dengan berbagai macam partikel yang dapat mengendap secara alami. Jadi semakin besar partikelnya, maka kecepatan pengendapan juga akan semakin tinggi. Nah, hasil yang dibentuk oleh koagulasi dan flokulasi, vlog-vlog yang sudah dibentuk akan diendapkan di unit pengolahan sedimentasi. Nah, terkait dengan definisi sendiri, sedimentasi itu teman-teman sebenarnya bisa juga melihat di buku, ya, di buku di halaman 137. Jadi sedimentasi adalah pemisahan solid dari liquid menggunakan pengendapan secara gravitasi untuk menyisihkan berbagai macam partikel-partikel yang kategorinya adalah suspended solid. Nah, tujuan dari sedimentasi ini sendiri adalah mengendapkan air permukaan untuk mengisi partikel diskrit tadi. Terus kemudian pengendapan vlog, hasil-hasil dari koagulasi, flokulasi, khususnya sebelum disaring dengan filter pasir cepat. Kemudian yang ketiga, pengendapan lumpur hasil pembuahan soda kapur pada proses penurunan kesadaran. Dan yang keempat adalah pengendapan presipitat pada penyisihan besi dan mangan dengan tipe oksidasi. Jadi model yang ini didapatkan baik itu namanya bak pengendap, prasedimentasi, clarifier, sedimentation tank, tipe 1, 2, hingga ke 4. Aplikasinya juga cukup luas, baik itu untuk air minum maupun air buangan. Nah, kalau dilihat dari tipe jenis bak sedimentasi, berdasarkan bentuknya ada yang bulat, ya, ada yang sirkular, dan ada yang rectangular, kotak, ya. Nah, berdasarkan alirannya ada horizontal flow, ada yang radial flow, baik itu center feed maupun peripheral feed, maupun yang upflow. Di materi ini saya sampaikan juga ada beberapa gambar dari unit-unit sedimentasi yang sudah diaplikasikan di lapangan. Ini salah satunya adalah bentuk sedimentasi tipe sirkular. Yang ini tadi sirkular ada beberapa, ya. Ada yang center feed, yang di sebelah kiri, ya, center feed artinya dia masuk dulu dari tengah, terus kemudian airnya menyebar ke bagian sisi-sisi dari sedimentasi tersebut. Jadi air yang sudah bersih akan keluar lewat sisi-sisinya dan akan melewati proses selanjutnya. Sedangkan peripheral feed kebalikan dari center feed, ya. Jadi dia masuknya dari sisinya dulu, terus kemudian yang sudah bersih akan ditampung di bagian atas, bagian tengah dari bak sedimentasi itu sendiri. Nah, teman-teman, untuk tipe-tipe sedimentasi tersebut dapat pelan-pelan membaca mulai dari halaman 137. 137 ada penjelasan bentuk bak sedimentasi yang dibedakan menjadi segi 4. Kemudian di halaman 138 ada bentuk sirkular, baik itu center feed maupun peripheral feed. Kemudian selanjutnya adalah berbagai macam bagian-bagian dari bak sedimentasi, ya. Jadi kalau bagian-bagiannya sendiri sebenarnya di buku teman-teman bisa melihatnya di halaman 140, ya. Gambar yang seperti tertampil pada slide ini. Jadi dimulai dari zona inlet, jadi teman-teman melihatnya zona inlet, kemudian ada zona pengendapan, kemudian ada yang ketiga adalah zona lumpur, dan yang keempat adalah zona outlet. Jadi bagian yang direncanakan dalam desain bak sedimentasi nanti adalah zona pengendapan, zona lumpur, kemudian inlet, dan outlet. Nah, parameter penting yang digunakan dalam desain adalah
kecepatan pengendapan. Ya, memang tujuannya sedimentasi adalah mengendapkan, berarti yang kita harus ketahui juga ukuran partikel, kemudian berapa lama dia mengendap. Nah, dengan berapa lama dia mengendap, kita bisa menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga air tersebut bisa berdiam diri di sana, sehingga harus diketahui pula adalah waktu detensi. Nah, karena ini hubungannya adalah kecepatan pengendapan, artinya kecepatan vertikal ke bawah ya, ke bawah. Kemudian juga ada kecepatan horizontal, yaitu kecepatan yang mengikuti arah aliran. Jadi yang di sepanjang aliran sedimentasi itu, yang disebut sebagai surface loading rate ya. Surface loading rate atau SLR. Jadi ada 3 parameter penting dalam desain sedimentasi. Yang pertama adalah kecepatan pengendapan, yang kedua adalah waktu detensi, dan yang ketiga adalah surface loading rate. Jadi teman-teman mudah-mudahan nanti akan mengikuti lebih detail terkait berbagai macam keperluan untuk mendesain ini. Nah, di slide ini teman-teman bisa melihat berbagai macam zona yang ditampilkan dalam bak sedimentasi itu sendiri ya, mulai dari zona inlet, settling, kemudian zona lumpur, dan zona outlet. Nah, seiring perkembangannya zaman, perkembangan teknologi, bentuk sedimentasi itu dimodifikasi sedemikian rupa. Sehingga misalnya yang terlihat di gambar ada istilahnya tube settler. Jadi bagian ini seperti mungkin gambarannya seperti sarang tawon begitu ya, yang ditempatkan sedemikian rupa di bagian di bagian pengendapan. Jadi di area ini. Karena begitu dihitung nanti kecepatan pengendapan dan waktu detensi serta surface loading rate tadi, perlu didapatkan berarti air tersebut harus tenang agar dia dapat mengendap dengan baik. Nah, harus tenangnya tadi berarti butuh waktu ya, butuh waktu lebih lama. Kalau air yang masuk besar, jumlahnya besar, maka dia butuh waktu yang lama pula. Karena dia butuh waktu untuk air tersebut ditampung dulu. Akhirnya apa dampaknya? Dimensi bak sedimentasi menjadi lebih besar. Nah, sedangkan makin ke sini pengolahan itu diharapkan dapat diolah dengan kebutuhan lahan yang sedikit. Jadi sudah sangat jarang unit-unit pengolahan air minum maupun air limbah menggunakan lahan yang besar-besar seperti yang pada metode-metode yang konvensional di waktu yang lalu ya. Nah, akhirnya dibuatlah tube settler ini untuk memenuhi waktu detensinya. Jadi air masuk pelan-pelan melalui celah-celahnya sehingga apa? Waktu detensinya dapat dipenuhi, kecepatan horizontalnya dapat diturunkan, dan kecepatan pengendapan dapat dinaikkan. Sehingga hasil yang akan didapatkan diharapkan menjadi lebih besar. Kira-kira begitu ya. Nah, tipe-tipe sedimentasi itu sendiri ada 4 tipe sesuai dengan namanya di awal tadi, ada tipe 1 sampai tipe 4. Tipe 1 itu adalah untuk partikel diskrit ya, partikel pengendapan yang tidak membutuhkan tambahan apapun, bahan kimia apapun. Misalnya tidak butuh koagulan untuk membentuk vlog ya. Kemudian biasanya tipe 1 ini disebut sebagai pengendapan awal atau pra-sedimentasi. Kemudian tipe yang kedua, tipenya adalah tipe flokulen. Tipe yang kedua ini adalah pengendapan yang didapatkan dari hasil perhitungan koagulasi dan flokulasi. Jadi ada tambahan pembentukan vlog di sana. Dan tipe yang ketiga adalah yang konsentrasinya yang sedang, partikel pada posisi yang tetap, adanya beda interface. Biasanya pengendapan yang tipe ketiga ini pengendapan pada lumpur biologis, di mana gaya antar partikelnya saling menahan partikel lainnya untuk mengendap. Dan tipe yang keempat, ini konsentrasinya lebih tinggi lagi ya. Biasanya tipe keempat ini digunakan untuk pengolahan lumpur hasil dari proses biologis. Misalnya pada unit thickening. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat pengolahan lumpur, ada thickener, digester, dan ada sludge drying bed. Nah, salah satunya unit thickening ini menggunakan konsep
sedimentasi agar dia dapat mengendap dengan baik. Nah, mungkin gambar ini bisa sedikit menjelaskan. Misalnya ini ada tipe yang pertama, partikelnya ukurannya lebih besar dan dapat mengendap dengan sendirinya, disebut sebagai partikel diskrit pada tipe sedimentasi pertama ya. Kemudian yang kedua, tipe flocculant, ukurannya sudah lebih kecil ya daripada partikel diskrit, tapi lebih kecilnya ini masih agak lumayan lah, masih bisa mengendap karena ada bantuan proses koagulasi dan flokkulasi. Sedangkan yang atas, tipe ketiga, dan yang paling atas adalah tipe yang keempat. Jadi dari makin ke atas sebenarnya partikel concentration-nya menjadi makin tinggi ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Nah, kita akan masuk satu-satu. Jadi mudah-mudahan di materi kita ini cukup waktunya untuk membahas sedimentasi tipe 1 dan tipe yang kedua. Nah, ada beberapa rumus yang teman-teman memang harus dipelajari dulu ya di halaman 142 sampai dengan 146. Jadi ada 142 sampai 146 terkait dengan berbagai macam rumus yang digunakan di dalam perhitungan sedimentasi tipe yang pertama. Ya, mudah-mudahan bisa dibaca ya, pelan-pelan dibaca. Misalnya di halaman 145 ada ketentuan jika NRE kurang dari 1, maka rumus koefisien dragnya berbeda dengan NRE dengan angka 1 sampai 10.000 atau disebut sebagai aliran transisi. Atau NRE-nya lebih dari 10.000, yaitu aliran turbulen. Nah, sedangkan yang nanti akan masuk ke dalam sedimentasi ini adalah tipe aliran dengan aliran yang laminer. Jadi harus dipastikan bahwa air tersebut dapat mengendap dengan baik. Sehingga pengendapan yang diharapkan dapat terjadi secara maksimal. Ya. Nah, ini adalah tipe 1. Model desainnya pertama dapat menggunakan kriteria desain yang sudah ada angka-angkanya di dalam buku, textbook. Atau menggunakan tes uji laboratorium atau menggunakan tes kolom biasanya. Ya. Nah, yang pertama misalnya dengan menggunakan kriteria desain. Ini contohnya. Instalasi kecil dengan SLR 2 sampai 20 sampai 30 meter per hari ya. Jadi TD-nya bisa dihitung, sudah diketahui 3 sampai 4 jam. Jadi sudah dapat dihitung langsung, tinggal nanti debitnya dan dikali TD dan ukuran volumenya bisa dihitung. Atau menggunakan beberapa referensi yang lain yang ada di sana. Baik itu tipe 1, tipe 2, tipe 3 hingga tipe 4. Nah, untuk yang tipe yang pertama, sedimentasi tipe pertama, karena dia pengendapan adalah tanpa adanya koagulasi, jadi benar-benar vlog yang, mohon maaf, jadi benar-benar partikel diskrit yang mengendap. Jadi model pengendapannya adalah, kalau ini kita ibaratkan sebagai bak sedimentasi, jadi ada aliran masuk inlet, air tersebut akan jatuh ya, partikel-partikel air tersebut akan jatuh, tidak langsung jatuh secara vertikal, tapi akan membentuk pola, seperti ini contohnya. Nah, akan membentuk pola dan dia akan jatuh. Nah, dari gambar ini bisa terlihat tes kolom yang dilakukan ya, tes kolom dilakukan misalnya air yang sudah kita hitung TSS, kadar TSS-nya berapa, kemudian masuk ke dalam kolom ini, pada waktu tertentu akan disampling. Ya. Jadi waktu tertentu akan disampling, jadi ini adalah sumbu waktu dan ini adalah sumbu dari konsentrasinya. Nah, dengan cara tersebut harapannya bisa kita hitung efisiensinya. Jadi fraksi pengendapan partikelnya dapat dihitung dengan rumus R sama dengan 1 dikurang F0. F0 itu adalah fraksi partikel tersisa pada kecepatan V0 dan 1 per V0 dan seterusnya. Nah, 1 kurang V0 itu artinya adalah fraksi partikel dengan kecepatan lebih besar daripada V0. Ya. Sedangkan selebihnya, 1 per V0 ini, ya, yang belakang, itu adalah fraksi partikel dengan kecepatan kurang dari V0. Jadi,
kan kita tidak bisa menentukan sedimentasi itu berjalan sesuai V0 semua ya, dengan kecepatan yang sama, kecepatan pengendapan yang sama. Ada yang lebih cepat, karena memiliki ukuran partikel yang lebih besar. Tapi juga ada yang lebih lambat, karena memiliki ukuran partikelnya yang lebih kecil daripada itu. Nah, sedangkan di tipe yang kedua, sedimentasi ke tipe kedua, mudah-mudahan tadi masih ingat, tipe yang kedua adalah tipe pengendapan flokulen, hasil dari proses koagulasi dan flokulasi. Nah, tipe yang kedua ini menggunakan metode perhitungan yang tentunya berbeda. Ya, kalau kita menggunakan cara yang kedua untuk mendesain sedimentasi tipe yang kedua ini, ada tes kolom yang digunakan. Jadi tes kolom pada tipe yang ke-1 tadi terlihat bahwa titik samplingnya hanya 1 ya. Tapi tipe yang kedua untuk tes kolomnya ada beberapa titik sampling. Jadi sampling portnya ada beberapa lokasi yang jaraknya sudah ditentukan. Nah, harapannya apa? Dengan model ini dapat terlihat bahwa tinggi bak sedimentasi atau kedalaman bak sedimentasi akan mempengaruhi persentase removalnya dengan waktu tertentu. Misalnya bisa dilihat adalah pada waktu pertama, waktu 1 akan terjadi 40%, 50%, 60%, 70%, dan 80%. Artinya semakin lama waktunya, harapannya persentase pengendapannya menjadi lebih tinggi. Tetapi balik lagi tadi, tidak bisa semuanya dikerjakan dengan waktu yang lama. Efeknya apa? Efeknya adalah sedimentasi menjadi lebih besar. Sehingga kita perlu menghitung berapa waktu yang paling optimal. Oh, misalnya di gambar ini didapatlah T2 ya dengan nilai ini, sehingga kita bisa dihitung oh, sampling portnya harusnya di sekian, sekian, dan di sekian. Nah, di contoh soal nanti mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham, tapi saya minta perhatiannya karena sedimentasi ini sebenarnya bahannya cukup banyak, tapi dengan keterbatasan kita tidak bisa bertemu untuk saat ini, sehingga saya menugaskan teman-teman untuk membaca sendiri ya. Jadi ingat, satuan operasi tidak akan pernah berhasil kalau kita tidak pernah melatih soal. Jadi practice make perfect. Jadi teman-teman bisa membaca dulu di halaman-halaman yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti kita akan membahas contoh soal. Jadi saya sediakan video untuk membahas contoh soal. Di video-video sebelumnya untuk contoh soal sebenarnya tidak mudah untuk membuat video atau membuat pengerjaan soal di PowerPoint ya. Harus diketik manual, kemudian dijelaskan satu persatu. Tapi yang harapannya teman-teman bisa lebih semangat untuk melihat videonya, karena view-nya ternyata cukup rendah dari video tersebut. Padahal jawaban teman-teman di saat mengerjakan kuis kemarin, jawabannya hampir seluruh kelas sama. Kalau samanya benar, mungkin tidak masalah, berarti semuanya mengerti. Tapi asumsi-asumsi yang digunakan untuk yang koagulasi flokulasi yang kemarin, asumsi-asumsi yang digunakan adalah asumsi yang keliru. Jadi ada satu sumber yang dipakai bersama, dan saya khawatir kalau cara itu dipakai terus-menerus akan menyulitkan teman-teman pada saat kita ujian. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih menekan dirinya untuk punya effort yang lebih tinggi, usaha yang lebih baik untuk membaca buku. Pada video berikutnya saya akan membahas contoh soal nomor 6.2 di halaman 150 dan contoh soal 6.3 di halaman 159 ya. Jadi 150 dan 159. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.